Selamat sahabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indertanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Allah sedang dicobai. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kehidupannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Poin penting pelajaran kita: Allah senantiasa mengasihi dan melindungi kita. Pernahkah engkau berada di tengah-tengah sebuah perselisihan? Pekan ini kita akan mengintip sedikit perselisihan di atas langit dan hasilnya yang menakjubkan. Tiba saatnya pertemuan Dewan Angkasa Raya beserta seluruh penghuni surga. Biasanya ia akan menentukan saat ini bersama-sama. Setan yang menyebut dirinya sendiri sebagai pangeran bumi datang di pertemuan. Biarkan dia masuk, sabda Allah. Mari kita dengarkan apa yang diinginkannya. Seorang utusan mengizinkan setan memasuki ruangan. Makhluk lain memandangi ciptaan ini di hadapan mereka. Ialah yang menyebabkan peperangan di surga. Sekarang ia kembali. Dari mana sajakah engkau? Allah bertanya. Aku dari perjalanan mengelilingi bumi, jawab setan sambil melangkah mengitari ruangan. Lalu dalam perjalananmu, apakah engkau memperhatikan sahabatku Ayub? Tanya Allah. Ia seorang sahabat sejati. Ia setia dan jujur. Ia tidak melakukan sesuatu yang jahat. Tentu saja ia seperti itu. Setan tersenyum menyeringai. Itu karena engkau memberikan kepadanya hal-hal yang baik saja. Bila ia mengalami hal buruk, ia tidak akan begitu. Baiklah, Allah berkata, engkau boleh mencobai Ayub. Engkau boleh menguasai segala sesuatu yang dimilikinya. Hanya satu syarat, jangan menyentuh dia. Setuju, setan tertawa. Ayub akan berpaling darimu dengan cepat. Engkau tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Kita lihat saja nanti, jawab Allah. Setan tidak membuang-buang waktu. Suatu hari, Ayub sedang bersyukur kepada Allah atas segala yang dimilikinya. Rumah, tanah, ternak, kesehatan, keluarga. Tiba-tiba seorang pesuruh berlari-lari ke dalam rumah sambil menangis. Tuan, aku menyesal membawa berita buruk padamu. Sekelompok orang asing, orang Seba, datang menyerang. Mereka mengambil ternakmu dari ladang dan membunuh semua pelayanmu kecuali aku. Pelayan itu belum selesai berbicara ketika pesuruh lain datang berlarian. Tuan, mengerikan sekali, ia berkata sambil jatuh di kaki Ayub. Ada api dari langit dan semua domba dan gembala terbakar. Hanya aku yang lolos untuk menceritakan ini padamu. Pesuruh ketiga datang. Tuan, orang-orang Kasdim merampas onta-untamu dan membunuh semua penjaganya. Ia berkata, hanya aku yang selamat. Ketika pesuruh keempat datang, Ayub berpikir cepat. Apalagi sekarang? Tuan, aku membawa kabar buruk untukmu, kata pesuruh itu terisak-isak.
semua anakmu laki-laki dan perempuan sedang mengadakan pesta di rumah putramu yang tertua. Tiba-tiba angin topan datang dari padang gurun dan mengenai rumah. Rumah itu rubuh dan semua orang mati. Hanya aku yang tersisa dari pengurus rumah itu. Sampai saat ini Ayub tidak berkata apa-apa, juga tidak melakukan apapun. Sekarang ia mengerang. Ia merobek jubahnya dan mencukur rambutnya dalam duka. Lalu para pelayannya terkejut. Ia tersungkur ke tanah dan memuliakan Allah. Setan yang sedang menyaksikan dengan tersenyum lebar, merenggut dengan reaksi Ayub yang setia itu. Ia bertekad untuk mengubahnya pada pertemuan berikut. Allah telah siap mendengarkan setan. Ayub tidak bersalah dan jujur. Ia mengasihiku dan membenci kejahatan, katanya. Dan walaupun engkau mencoba membuatnya mengatakan hal buruk melawan aku, ia malah memuji aku. Itu bukanlah cobaan yang adil, setan mengumpat. Seseorang dapat menyerahkan segala kepunyaannya untuk menyelamatkan dirinya. Biarkan aku melukainya. Bila ia dalam kesakitan, ia pasti mengutuk engkau. Baiklah, Allah setuju. Engkau dapat melakukan apa saja, tetapi jangan membunuhnya. Setuju, setan menyeringai. Setan membuat tubuh Ayub gatal-gatal. Luka yang menyakitkan mulai dari atas kepala sampai dasar kaki. Luka itu mengeluarkan cairan dan menyebabkan luka yang dalam. Ayub duduk berjam-jam di atas debu, meratapi anak-anaknya yang mati dan menggaruk lukanya. Akhirnya istrinya berkata padanya, "Bagaimanakah engkau dapat terus memuji Allah? Mengapa engkau tidak mengutukinya dan mati?" Namun, Ayub tidak akan mengatakan apapun melawan Allah. Malah dia bertanya, "Menurutmu, kita hanya menerima apa yang baik dari Allah dan menolak hal-hal yang buruk?" Walaupun Ayub mempunyai banyak pertanyaan, ia mempercayai Allah. Ia percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya jika ia tidak mempunyai maksud tertentu. Bahkan bila maksud itu untuk menunjukkan pada dunia betapa jahatnya setan. Lebih cepat setiap orang memenuhinya, lebih cepat Allah menyudahi kejahatannya. Ayub mengetahui bahwa ia dapat percaya dalam kasih Allah. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.